Khalifah Utsman dibunuh dengan cara ditikam oleh para gerombol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati kepada Bapak dosen Bapak Musyafa Fatoni selaku dosen pembimbing mata kuliah Teknologi Pendidikan. Alhamdulillah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurna Habalatul Jannah dengan NIM 206200126 dari kelas MPID semester 3. Baiklah, pada kesempatan yang kali ini saya akan memaparkan materi tentang peradaban Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Sebelumnya gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Teman-teman pasti udah nggak asing lagi dengan istilah Khulafaur Rasyidin. Tapi muncul pertanyaan, siapa sih Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin sendiri terdiri dari dua kata. Yang pertama ada khulafa dan yang kedua ada rasyidin. Khulafa sendiri memiliki makna sebagai pengganti. Ini merupakan bentuk jamak daripada kata khalifah, dan rasyidin sendiri memiliki makna orang yang diberikan petunjuk. Jadi bisa disimpulkan khulafaur rasyidin adalah beberapa orang atau khalifah yang menggantikan Rasulullah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa sih khulafaur rasyidin itu? Nah, khulafaur rasyidin sendiri terdiri dari 4 sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada sahabat Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang kedua sahabat Umar bin Khattab, yang ketiga sahabat Utsman bin, yang keempat adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Namun pada kesempatan kali ini saya akan memfokuskan tentang peradaban Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dan kita simak ke materi yang pertama. Baiklah, yang pertama adalah proses pemilihan Khalifah Utsman bin Affan. Proses pemilihan Khalifah Utsman bin Affan sangat berbeda dengan proses pemilihan Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Umar bin Khattab. Sebelum Khalifah Umar bin Khattab wafat, beliau menunjuk 6 orang yang akan dipilih menjadi calon pemimpin. Yang pertama ada sahabat Utsman bin Affan, yang kedua ada sahabat Ali bin Abi Thalib, yang ketiga ada sahabat Thalhah bin Ubaidillah, yang keempat ada sahabat Zubair bin Awam, yang kelima ada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang terakhir ada sahabat Abdurrahman bin Auf. Ketika Umar bin Khattab wafat, para majelis syura berkumpul di rumah Al-Musawir bin Mukarimah kecuali sahabat Thalhah. Ini sesuai dengan pesan dari Khalifah Umar bin Khattab. Ternyata ketika itu muncul persaingan dan perdebatan di antara mereka, tetapi hal ini dapat diredam oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf berkata, siapakah di antara kalian yang mundur dari pencalonan penjabatan khalifah dan rela menyerahkan kepada yang lebih utama? Seketika itu tidak ada yang berani menjawab pertanyaan dari Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, aku sendiri melepaskan diri dari pencalonan kekhalifahan. Setelah itu peserta rapat pun menyetujui pernyataan dari Abdurrahman bin Auf. Kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf memanggil 2 sahabat yang lainnya. Yang pertama sahabat Utsman bin Affan dan yang kedua sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abdurrahman bin Auf memberikan beberapa pertanyaan kepada para calon, dan singkat cerita terpilihlah sahabat Utsman bin Affan untuk menggantikan sahabat Umar bin Khattab sebagai khalifah agama Islam. Khalifah Utsman bin Affan dipilih menjadi khalifah pada bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah dan menjalankan jabatan khalifah mulai bulan Muharram 24 Hijriah. Tetapi berdasarkan hasil musyawarah Dewan Syura bersepakat memilih Utsman bin Affan pada tanggal 3 Muharram pada tahun 24 Hijriah dan dibaiat setelah selesai sholat duhur, dan Khalifah Utsman menjadi imam pertama adalah sholat Asyar. Perluasan wilayah pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Setelah menjabat sebagai khalifah, Utsman bin Affan melakukan ekspedisi untuk mendapatkan wilayah baru agar semakin besarnya wilayah dan kekuasaan Islam. Dengan berhasilnya Khalifah Umar bin Khattab dalam
politik dan dalam negeri, maka itu menjadi suatu jalan yang dapat mempermudah Khalifah Utsman dalam mencari atau memperluaskan wilayah. Namun dalam perluasan wilayah memunculkan situasi politik yang baru dan belum pernah dialami oleh umat Islam, terutama khalifah dalam memimpin. Banyak hal baru yang harus diantisipasi oleh khalifah untuk menyatukan umatnya yang terdiri dari berbagai bangsa dan suku. Karena setiap kelompok umat memiliki gaya bahasa yang berbeda, timbullah persoalan dalam qiraah Al-Quran karena sering berkembangnya zaman dan perbedaan latar belakang sosial. Pada tahun ke-24 Hijriah, Khalifah Utsman bin Affan mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Al-Walid bin Aqabah. Mereka bergerak dua negeri di utara, khususnya Azerbaijan dan Armenia. Para pemimpin dari dua negeri itu telah mengkhianati perjanjian dengan kaum muslimin pada era Khalifah Umar bin Khattab. Betapa takutnya penduduk Azerbaijan dan Armenia begitu mendengar kabar kedatangan bala tentara muslimin. Hal ini semata-mata hanya karena besarnya kekuatan umat Islam. Toh mereka sendiri juga tahu sebenarnya pemuka merekalah yang telah mengkhianati perjanjian. Maka pasukan yang dikirim oleh Khalifah Utsman bin Affan tidak melakukan suatu pertempuran sebab penduduk setempat sudah mengaku untuk takluk. Mirip dengan dua negeri di utara Arab, orang-orang Iskandaria di Mesir juga menolak perjanjian dengan kaum muslimin sebab mereka merasa mendapatkan sokongan dari Romawi. Pada tahun 25 Hijriah, pasukan muslimin datang berjihad ke sana sehingga Iskandaria takluk ke dalam wilayah umat Islam. Setahun berikutnya, sebanyak 3.300 pasukan muslimin dapat menaklukkan Sabur. Mereka dipimpin oleh Utsman bin Abil Ash. Setahun kemudian, Khalifah Utsman mengamanatkan kepada Abdullah bin Sya'ad bin Abi Sarrah untuk menaklukkan Afrika Utara. Ibnu Sya'ad sendiri merupakan gubernur Mesir yang menggantikan Amr bin Ash. Saat itu pasukan muslimin terdiri dari 20.000 orang. Adapun jumlah pasukan lawan yakni kaum Berber terdiri atas 120.000 orang, alias 6 kali lipat bala tentara kaum muslimin. Salah seorang sahabat, yaitu sahabat Abdullah ibnu Az-Zubair, kemudian tampil berhadapan-hadapan dengan Raja Berber, yaitu Raja Jarjir. Dalam pertempuran itu, Raja Jarjir berhasil ditumpas. Sesudah penaklukan Afrika Utara, kaum muslimin menargetkan pembebasan Andalusia atau Spanyol. Pada tahun ke-28 Hijriah, pasukan muslimin yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dapat menaklukkan Pulau Siprus. Setahun berikutnya, pada tahun ke-29 Hijriah, Abdullah ibnu Amir memimpin pasukan hingga menguasai wilayah kerajaan Persia. Pada tahun ke-30 Hijriah, Tribistan dapat dikuasai. Setahun berikutnya pecah peperangan Zati Syawari. Di tahun ke-33 Hijriah, pasukan yang dipimpin oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan mencoba menyerang daerah-daerah jajahan Romawi. Pasukannya pun sampai ke Konstantinopel. Kemudian pada tahun yang sama, tentara yang dipimpin oleh Ibnu Amir dapat menguasai beberapa wilayah. Yang pertama Warwarus, ada Tolikon, Fariab, dan Jauzjan. Banyak sejarawan yang menilai bahwa pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini merupakan zaman kemenangan kaum muslimin. Kaum muslimin begitu disegani oleh para adidaya semisal Turki, Parsia, dan Romawi. Zaman pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ini dibagi menjadi dua periode. Yang pertama periode 6 tahun pertama, periode kemenangan atau kejayaan, dan 2 tahun terakhir merupakan zaman pemerintahan yang buruk. Perluasan wilayah berlanjut dan pembangunan sarana-sarana umum dapat berjalan dengan lancar. Tentara Islam berhasil menaklukkan Armenia, Kaukasus, Afgan, Kurdistan, Herat, dan Naisabur. Perkembangan Islam sebagai kekuatan politik pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan telah berhasil memperluas daerah kekuasaan Islam sampai ke perbatasan Aljazair, Barkoh, Tripoli, Siprus, dan Far al-Maghrib. Bahkan ada sumber yang mengatakan bahwa sampai ke Tunisia di Al-Maghrib, di utara sampai ke Aleppo dan sebagian Asia Kecil, di timur laut sampai ke Ma'wara al-Nahar, Transoxiana, dan di timur seluruh Persia, bahkan sampai di perbatasan Balochistan atau wilayah Pakistan yang sekarang.
serta Kabul dan Ghazni. Selain itu, Khalifah Utsman bin Affan juga berhasil membentuk armada laut dengan kapalnya yang kokoh dan menghalau serangan-serangan di Laut Tengah yang dilancarkan oleh tentara Bizantium dengan kemenangan pertama kali di laut dalam sejarah Islam. Baiklah, selanjutnya adalah pendewanan dan penetapan Mushaf Utsmani. Khalifah Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah pada tahun 23 sampai 35 Hijriah atau pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Ia merupakan khalifah yang paling lama dalam menjabat, yaitu 12 tahun. Umat Islam pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan tinggal dalam wilayah yang luas dan terpencil seperti perluasan wilayah yang saya sebutkan di materi yang sebelumnya. Penduduk masing-masing daerah tersebut terkadang membaca ayat-ayat Al-Quran menurut bacaan yang mereka pelajari dari tokoh-tokoh sahabat yang terkenal di wilayah mereka. Contoh, penduduk Syria membaca Al-Quran menurut bacaan dari Ubay bin Ka'ab. Penduduk Kufah membaca Al-Quran sesuai dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud, dan penduduk wilayah lain membaca Al-Quran menurut. Dan persoalan timbul karena tidak jarang terjadi perbedaan bacaan di antara mereka. Bahkan perbedaan tersebut sering menimbulkan penyelisihan di kalangan umat Islam. Untuk mengatasi persoalan itu, Khalifah Utsman bin Affan membentuk sebuah tim yang bertugas untuk menyalin dan membukukan atau kodifikasi ayat-ayat Al-Quran ke dalam satu mushaf resmi yang diketuai oleh Zaid bin Thabit. Mushaf hasil kerja dari tim kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan disebut dengan Mushaf Al-Imam atau disebut dengan Mushaf Utsmani yang sampai ke tangan kita pada zaman sekarang ini. Pasca meninggalnya Khalifah Umar bin Khattab, banyak para sahabat serta penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang. Sejarawan At-Tabari meriwayatkan pada perang Azerbaijan dan Armenia yang terjadi pada tahun ke-24 Hijriah banyak menelan korban, sekitar 10.000 pasukan yang ikut di dalam pertempuran tersebut. Hal ini jadi pikiran bagi Khalifah Utsman bin Affan sebagai penerusnya. Beliau khawatir dengan banyaknya sahabat yang meninggal dunia, maka akan semakin sedikit orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Dan pada saat itu agama Islam terus meluas ke negara-negara yang dikuasai oleh Romawi dan Persia dan mengalami kemajuan dan perkembangan sehingga kebutuhan mengkaji Al-Quran pun semakin meningkat. Dan banyaknya terjadi perbedaan bacaan Al-Quran setelah para ahli qiraah dan penghafal Al-Quran berpencar di beberapa kota atau wilayah untuk menjadi imam dan sebagai ulama untuk mendidik umat. Padahal para ahli bacaan mengajarkan sesuai yang diberikan Rasulullah SAW. Pada akhirnya disepakati bahwa mushaf yang tertulis pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab harus disalin kembali menjadi beberapa mushaf, dan hasilnya akan dikirimkan ke berbagai kota dan daerah untuk dijadikan rujukan umat muslim. Inisiatif Utsman untuk segera membukukan dan menggandakan Al-Quran ini setelah adanya usul dari Huzaifah al-Yamani. Kemudian mereka mengirim surat ke Hafsah yang isinya meminta agar Hafsah mengirimkan mushaf yang disimpannya untuk disalin kembali menjadi beberapa naskah. Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Ash, dan Abdurrahman bin Haris untuk bekerja sama dalam menggandakan Al-Quran. Khalifah Utsman bin Affan berpesan bahwa jika perbedaan di antara kalian mengenai Al-Quran, tulislah menurut dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa mereka. Al-Quran yang dibukukan ini dikenal dengan Mushaf Utsmani, dikirim ke beberapa daerah dengan pengajaran qiraah yang disamakan. Beberapa daerah kiriman peserta pengajarannya yaitu Abdullah bin Asy'ib bersama Al-Quran dikirim ke Mekah, Al-Mughirah bin Syihab bersama mushaf yang dikirim ke Syam, Abu Abdurrahman As-Sulaimi bersama Al-Quran yang dikirim ke Kufah, kemudian Amir bin Qais bersama mushaf yang dikirim ke Basrah, Zaid bin Thabit yang mengajarkan Al-Quran yang ada di Madinah, dan pada akhirnya Al-Quran yang kita pegang sekarang merupakan hasil pembukuan dari Mushaf Utsmani yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Insya Allah Al-Quran ini akan selalu terjaga keasliannya oleh Allah SWT.
Mushaf Utsmani merupakan mushaf dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dikumpulkan kaum muslimin pada masa pemerintahan sahabat Utsman bin Affan. Yang demikian disebabkan pada saat meninggalnya Nabi Muhammad SAW, Al-Quran dalam keadaan belum terkumpul menjadi satu mushaf. Al-Quran pada waktu itu terdapat di dada kaum muslimin, pelapah-pelapah daun kurma, batu putih yang tipis dan halus, dan barang yang lainnya. Pada waktu itu kaum muslimin membaca Al-Quran dengan huruf-huruf yang berbeda. Perbedaan dialek dan logat dalam membaca Al-Quran menyebabkan terjadinya perselisihan pada pasukan kaum muslimin di daerah-daerah Islam. Para pemimpin pasukan tersebut khawatir akan terjadi fitnah. Kemudian mereka menulis risalah kepada Khalifah Utsman bin Affan tentang apa yang terjadi, sehingga diperintahkanlah para sahabat mengumpulkan mushaf. Disatukanlah bacaan-bacaan Al-Quran menjadi satu huruf, itu dengan bahasa Quraisy. Nah, teman-teman tahu nggak nih kenapa yang dipilih adalah bahasa Quraisy? Padahal kan pada masa itu banyak sekali bahasa-bahasa dan logat umat Islam. Nah, gini, bahasa Quraisy dipilih karena bahasa yang mulia, bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Bahasa Quraisy yang paling tinggi kedudukan tata bahasanya dan bahasa yang suci atau bersih di negara Arab. Dikumpulkanlah mushaf-mushaf menjadi satu, yaitu dengan bahasa Quraisy tersebut. Bahkan mushaf Al-Quran yang disebut sebagai mushaf Utsmani akan tetap terpelihara di atas pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Di sana masih terdapat bacaan-bacaan yang keluar dari mushaf Utsmani, dan bacaan tersebut sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Materi yang selanjutnya adalah kekacauan dan konflik politik pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Tentu dalam pemerintahannya Khalifah Utsman tidak hanya terjadi perluasan wilayah saja, tidak hanya terjadi hal-hal yang saja. Ada juga beberapa masalah dan problem konflik di politik, khususnya dalam masa Khalifah Utsman menjabat sebagai khalifah. Yang pertama adalah nepotisme. Salah satu kebijakan pada masa pemerintahannya yaitu membebaskan para sahabat kemanapun mereka suka. Tindakan ini wajar sesuai dengan watak Khalifah Utsman yang sangat lembut, tak sampai hati, pemurah dan toleran. Khalifah Utsman mungkin juga sedang memikat hati mereka karena kebijakannya tak jarang bertentangan yang para sahabat difikirkan. Dalam buku Kepemimpinan dan Keteladanan Utsman bin Affan yang ditulis oleh Farid Qasim Anus disebutkan beberapa sifat kedermawanan seorang Khalifah Utsman bin Affan terhadap kerabatnya sendiri. Yang pertama, Khalifah Utsman memberikan pamannya Abbas bin Abdul Muthalib harta yang didapatkan dari negeri Bahrain. Yang kedua, Khalifah Utsman memberikan 1/5 dari 1/5 harta rampasan perang kepada kerabatnya, yaitu Abdullah bin Abi Sarah. Tetapi ada kelompok yang tidak menyetujuinya dan menuduh Khalifah Utsman bin Affan yang tidak karena tidak ingin ada masalah dan peperangan terjadi. Khalifah memerintahkan kepada Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah tetap terjalan dengan baik. Yang ketiga, Khalifah Utsman memberikan 100.000 dirham kepada Haris bin Marwan dan Marwan bin Hakim. Sebelumnya Khalifah Utsman telah diisukan telah menyerahkan masing-masing 100.000 dirham dari Baitul Mal kepada Haris dan Marwah bin Hakam. Tetapi yang sebenarnya adalah Khalifah Utsman bin Affan menikahkan seorang putranya dengan putri Haris bin Hakam dengan menyerahkan 100.000 dirham yang berasal dari hartanya sendiri sebagai bantuan dan menikahkan putrinya dengan putra Marwah bin Hakam disertai bantuan dari hartanya sendiri sejumlah 100.000 dirham. Konflik yang kedua adalah pemberontakan. Sebab-sebab terjadinya pemberontakan yang berakhir dengan terbunuhnya Khalifah Utsman dapat diteliti dari berbagai segi. Yang pertama, bahwa di tengah-tengah masyarakat terdapat sejumlah kelompok yang memeluk Islam namun tidak dengan sepenuh kesadaran, tetapi kepentingan tertentu, seperti Abdullah ibnu Syaba, orang Yaman yang semula pemeluk agama Yahudi. Mereka ini menyebarkan hasutan terhadap Khalifah Utsman. Keberhasilan propaganda jahat Abdullah bin ibnu Syaba membuat jumlah kekuatan pemberontakan semakin banyak. Yang kedua, persaingan dan permusuhan antara keluarga Hashim dan keluarga Umayyah turut memperlemah kekuatan
Utsman sebelum Nabi Muhammad lahir telah berlangsung persaingan kedua keturunan yang masih bersaudara ini. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, benih kebencian ini mulai tumbuh kembali. Yang ketiga, lemahnya karakter Khalifah Utsman bin Affan dalam memimpin turut pula menyokongnya, khususnya dalam menghadapi gejolak pemberontakan, bahwa Khalifah Utsman adalah pribadi yang sangat lemah lembut, sederhana, dan sangat tidak sesuai dalam urusan politik dan pemerintahan, lebih-lebih lagi dalam kondisi yang sangat kritis. Pada kondisi yang sedemikian dibutuhkan sikap yang tegas untuk menegakkan stabilitas pemerintahan. Sikap seperti ini tidak dimiliki oleh Khalifah Utsman. Pada beberapa kasus ia terlalu mudah untuk memaafkan orang lain sekalipun musuhnya sendiri yang membahayakan. Sikap lemah lembut Khalifah Utsman bin Affan ini mendorong pihak-pihak yang bermaksud jahat melancarkan maksudnya. Kemudian pada tanggal 17 Juni, tepatnya pada tahun 656 Masehi, Khalifah Utsman dibunuh dengan cara ditikam oleh para gerombolan pemberontak yang tiba-tiba saja datang ke rumah Khalifah Utsman bin Affan dan mengepung. Ketika itu beliau sedang membaca Al-Quran. Pembunuhan yang bermotif politik ini membawa dampak yang panjang terhadap sejarah Islam sesudahnya. Waduh, gimana nih teman-teman setelah mendengar cerita tentang beberapa konflik yang terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini? Ngeri ya. Nah, setelah itu kita langsung lanjutkan lagi dengan prestasi yang ditorehkan Khalifah Utsman bin Affan dalam memimpin. Setelah ada perluasan wilayah, yang kedua kodifikasi mushaf Al-Quran, kemudian pembentukan angkatan laut, armada laut, kemudian yang selanjutnya adalah kodifikasi Masjid Nabawi. Seperti yang kita tahu, Masjid Nabawi adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada saat pertama kali Nabi Muhammad tiba di Madinah dalam perjalanan hijrahnya. Dengan semakin banyaknya jumlah umat Islam yang menggunakan Masjid Nabawi, maka Khalifah Umar bin Khattab mulai memperluas masjid ini. Masjid Nabawi telah mulai dibangun sejak masa Khalifah Umar bin Khattab dan kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Selain diperluas, Masjid Nabawi juga dibangun dengan bentuk dan coraknya yang lebih indah lagi. Teman-teman, ternyata tidak terasa ya kita sudah belajar mengenai peradaban Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Mulai dari pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan, latar belakang Khalifah Utsman bin Affan, prestasi yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan, dan juga beberapa konflik politik yang terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dengan pemaparan materi yang saya jelaskan tadi, semoga teman-teman bisa memahaminya dan yang saya harapkan teman-teman nanti bisa menyebutkan daerah mana saja yang telah diperluas oleh Khalifah Utsman bin Affan dan apa aja sih prestasi yang ditorehkan oleh Khalifah Utsman bin Affan dalam memimpin. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan dalam memberikan materi maupun dalam penyampaian yang kurang jelas. Semoga ilmu yang kita belajar pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Nah, buat teman-teman yang mau kasih kritik dan saran buat saya sangat dianjurkan dan silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.